Nekat beroperasi di tengah PPKM level 4, sebuah tempat hiburan malam di Makassar, Sulawesi Selatan disegel petugas. Pengelola tetap melayani pengunjung dan sengaja menutup pintu ketika petugas datang. Sebuah tempat hiburan malam nekat beroperasi di tengah penerapan PPKM level 4 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan dalam video amatir, seluruh pengunjung mengabaikan protokol kesehatan. Pengelola usaha diduga sengaja tidak membukakan pintu saat mengetahui kedatangan tim Satgas yang hendak lakukan razia. Petugas pun langsung bertindak dan menyegel sementara tempat hiburan malam yang nekat beroperasi meski sudah berulang kali mendapat teguran. Tadi malam dia melebihi dari jam, dia membuka, bukan melebihi jam operasi, tapi dia membuka yang semestinya di edaran belum bisa dia buka. Penyegelan sampai jam berapa ini? Kapan ini, Pak? Ya. Penyegelan sampai kapan ini? Jadi ini penyegelan sementara. Sampai waktu kapan itu, Kak? Jadi besok kami telusuri, bisa saja kami cabut atau akan kami panggil dulu pengelolanya. Petugas akan memanggil pemilik usaha tempat hiburan malam nakal ini lantaran melanggar surat edaran Wali Kota Makassar tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mencegah penyebaran virus COVID-19, PMI Kota Jakarta Barat menggelar penyemprotan disinfektan di permukiman warga. Tidak hanya untuk membasmi virus, penyemprotan ini juga untuk meningkatkan kualitas udara. Dengan menggunakan mobil dan motor, PMI Kota Jakarta Barat menyemprotkan disinfektan ke permukiman warga Pegadungan, Kalideres, dan Wijaya Kusuma, Jelambar, Tanjung Duren. Cairan yang digunakan bukanlah disinfektan kimia biasa, melainkan menggunakan cairan ekoenzim. Cairan ini tidak hanya memutus rantai penyebaran COVID-19, tetapi juga bermanfaat meningkatkan kualitas udara. Bahwa spraying ini bisa memanfaatkan ekoenzim, ya. Ekoenzim ini banyak manfaatnya, termasuk untuk membersihkan pencemaran udara. Di samping itu dimanfaatkan untuk spraying, memutuskan tali rantai penularan COVID. Di masa perpanjangan PPKM level 4, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan warga berolahraga di ruang terbuka. Sejumlah pengunjung antusias kembali berolahraga di GBK pada hari ini. Masa PPKM level 4 Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan kembali dibuka. Sejak pagi, masyarakat terus berdatangan untuk berolahraga, baik berlari maupun bersepeda. Bagi pengunjung yang ingin berolahraga di GBK, tentu harus mengikuti sejumlah aturan seperti menerapkan protokol kesehatan ketat dan jika ingin beraktivitas di area Ring Road, maka pengunjung harus menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19. Sedangkan kawasan jogging track dibuka untuk umum. Selama masa PPKM, jam operasional Gelora Bung Karno dibatasi yakni hingga pukul 8 malam. Jadi saya di sini nih karena situasi lingkungannya enak ya, mataharinya ada ya. Jadi ini untuk imum ya. Prokesnya ini saya lihat ini kan mereka pada pakai masker kan, sesuai prokes kan. Wah, saya sudah 2 kali deh. Iya, ada kartunya, saya ada barcode-nya nih. Memang GBK ini merupakan lokasi yang memang sangat alami dan dapat dijangkau dari semua wilayah atau area DKI Jakarta ini. Saya dengar informasi bahwa untuk Jakarta ini kan sudah masuk dalam zona hijau. Namun demikian ya kita harus terlalu waspada gitu dan tetap menjaga prokes gitu yang. Lalu pemirsa, bagaimanakah situasi terkini di Stadion Gelora Bung Karno siang ini? Kita bergabung dengan rekan kami Kevin Pakan di sana. Selamat siang Kevin. Stadion Gelora Bung Karno mulai ramai hari ini. Apakah protokol kesehatan juga dilakukan di sana? Ya, selamat siang Pram dan pemirsa. Memang benar sekali bahwa mulai hari ini bahwa
Stadion Gelora Bung Karno telah membuka untuk adanya warga untuk berolahraga. Dan memang untuk situasi pada siang hari ini kami mantau, ini memang sudah kembali cukup sepi karena memang sudah waktu jam makan siang dan cukup terik matahari di sini. Namun berdasarkan pantauan kami sejak pagi memang antusiasme dari warga untuk melakukan olahraga ini cukup tinggi, baik untuk bersepeda maupun untuk berlari. Dan juga terkait penerapan protokol kesehatan ini juga tetap dilakukan secara ketat dari pihak Gelora Bung Karno, yang mana memang berdasarkan dari surat keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta nomor 85 tahun 2021 tentang penerapan olahraga di masa PPKM level 4 ini terdapat sejumlah persyaratan untuk melakukan olahraga di area terbuka, yakni untuk persyaratannya ini adalah untuk warga yang akan memasuki area GBK nantinya akan diminta untuk menunjukkan dari sertifikat vaksinasi. Selain itu juga ada pengecekan suhu tubuh seperti biasa. Dan juga untuk penerapan dari jumlah pengunjung ini juga dibatasi, yakni hanya 25% saja. Dan memang berdasarkan pantauan kami di sini juga untuk tempat-tempat makan ataupun restoran ini juga tetap diperkenankan buka, namun tidak diizinkan untuk melakukan makan di tempat atau dine-in. Dan juga untuk tempat loker-loker seperti loker-loker penyimpanan barang ini juga tetap tidak boleh diperkenankan. Dan memang nantinya untuk jam operasional juga tetap dibatasi selama masa PPKM, yakni dari pukul 5 pagi hingga pukul 8 malam. Pram, kembali ke Anda. Ya, Kevin Pekan melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Kevin. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno targetkan 6.000 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta masyarakat umum disuntik vaksin COVID-19. Vaksinasi massal ini diharapkan membantu tercapainya herd immunity atau kekebalan komunal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Politeknik Pariwisata Medan, Polda Sumatera Utara dan Gojek Indonesia menghadirkan sentra vaksinasi COVID-19 dosis pertama untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta masyarakat umum. Sentra vaksinasi yang digelar selama 3 hari ini menargetkan sebanyak 6.000 dosis, mendapat apresiasi dari Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat melakukan peninjauan secara virtual. Masyarakat yang tervaksinasi dan kita ingin mencapai minggu ini menjadi 193.000 dan akhir dari 2021 bisa lebih banyak lagi sehingga 34 juta para pelaku parekraf ini bisa semua mendapatkan vaksinasi. Percepatan sentra vaksinasi kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini sebagai salah satu upaya persiapan destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif dalam menyambut wisatawan di era kenormalan baru. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani Ainus melaporkan. Semua terlibat, semua berperan. Ayo pemirsa, kita bersama mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mulai dari kamu, lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Ya pemirsa, evakuasi seekor kucing yang jatuh dalam sumur berlangsung dramatis. Seperti apa? Tunggu informasinya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami.